Salam berjumpa kembali di channel Thesis Picture. Saya Teguh Santoso. Beberapa kali saya sudah bikin review ya film-film yang saya suka dan film-film yang barangkali belum pernah ditonton atau belum pernah ditemukan sama teman-teman dari yang penonton YouTube ini. Tapi sebenarnya banyak sekali film yang saya koleksi dari VCD, Laserdisc, dari VCD, DVD, Blu-ray gitu ya, sampai sekarang pakai film streaming dan film download ya. Nah tapi saya ingin tahu sebenarnya, kira-kira para penonton YouTube itu ingin review film yang seperti apa. Kalau film-film yang Netflix itu bisa streaming langsung, film-film 21 itu ada di downloadan dan streaming juga ada gitu kan. Namun barangkali ada film-film yang sudah lama atau kalau misalnya anak yang lahiran tahun 2000 aja sekarang baru 22 atau tahun 2002 sekarang baru 20 tahun, mungkin film tahun 90-an, film 80-an itu mungkin belum nonton dan mungkin belum tahu mana ya film 90-an yang bagus yang sebelum dia lahir gitu ya. Mungkin ada film-film yang bagus yang bagi yang mengemari nonton film seperti saya nonton film sejak SD saya kerjanya di bioskop. Setiap Sabtu Minggu saya nonton di Pekalongan ada 4 bioskop, jadi saya berganti-ganti itu saya mesti menghemat uang saku saya untuk supaya Sabtu Minggu saya nonton, Sabtu saya nonton film apa, ntar Minggu film apa, terus kadang extra show juga saya nonton gitu ya, karena maniaknya. Nah ini saya ingin menunjukkan beberapa koleksi film saya. Barangkali ada film saya yang ingin teman-teman atau penonton YouTube dimanapun Anda berada ingin supaya saya mereview film itu apa sih, terus di mana saya harus dapatkan gitu kan. Nah, saya ingin menunjukkan ya, barangkali ada yang tertarik untuk saya review. Nanti saya akan bikin reviewnya. Bisa mencantumkan judul film atau mencantumkan judul filmnya di komentar, atau kalau komentar saya kekunci itu bukan saya yang kunci. Saya nggak tahu setelan saya setel buka komentar, tapi kadang ada yang bisa, kadang ada yang enggak gitu ya. Maklum saya sudah nggak begitu dengan teknologi. Kadang buka sendiri, kadang nggak sendiri. Saya nggak tahu, saya pernah bilang juga sama ke YouTube, kenapa setelan komentar saya banyak yang ketutup gitu kan. Nah tapi kalaupun teman-teman ada yang tertarik dengan film-film nanti saya perlihatkan, mungkin teman-teman bisa komentar dimanapun lah, yang ada kolom komentarnya bisa komentar, saya pengen review film ini dong, misalnya kayak gitu. Nah itu boleh saja gitu, sebutin aja, nanti saya akan meluangkan waktu untuk memberikan review film yang Anda inginkan. Nah sekarang saya ingin perlihatkan beberapa saja koleksi saya, karena kalau saya kasih lihat semua, saya tadi bongkar lemari banyak banget nih, sampai ini dari lemari yang DVD itu aja sudah numpuk segini ya, belum yang Blu-ray, belum yang LD. Jadi yang LD sebagian, yang DVD juga sebagian, yang DVD ini juga nanti saya tampilkan sebagian. Nanti juga saya akan khusus merekam video-video yang tentang film-film koleksi saya saja ya. Ini untuk prolog bahwa saya bersedia untuk memberikan review, penilaian, kritik, terus film ini kurangnya apa, bagusnya apa, layak nggak ditonton kayak gitu kan. Nah kadang juga saya karena belum saya tonton film itu, terus saya beli, nggak taunya oh filmnya gitu aja gitu. Nah karena saya kadang nonton itu, satu patokannya sutradaranya siapa, kedua pemainnya siapa, terus hit tema atau inti tema utamanya itu apa. Oke, saya akan mulai memperlihatkan koleksi saya dari Laserdisc, karena waktu itu saya masih menggunakan Laserdisc. Nah
Ini total script ya, pemainnya Leonardo DiCaprio, David Tellez, Romain Rolls ya. Ini film Prancis gitu, film Prancis tentang tapi ini juga sutradaranya sutradara Amerika kalau nggak salah. Sutradaranya penulis Christopher Hampton. Saya lupa sutradaranya ini. Sebenarnya saudara terkenal juga, terus sutradara bernama juga ini film ini. Nah, tapi ini intinya film tentang penyair Rainbow yang dia gay bersama suaminya orang gitu. Nah, ini film juga menarik. Saya kurang tahu di streaming ada atau di downloadan sudah ada, tapi total script ini film yang bermutu, yang berbobot ya. Terus ada Lone Star. Lone Star ini film panjang, sutradaranya, editornya, penulis skenario-nya itu John Sayles gitu ya. Saya waktu itu nonton karena saya tertarik. Oh, ada Chris Christopherson, Matthew McConaughey, Chris Cooper, Elizabeth Pena, itu kan pemain-pemain yang saya kenal dan bermain bagus. Ternyata memang John Sayles itu garapannya bagus. Cuma ini memang drama cowboy gitu ya, drama western yang tentang pembunuhan. Alurnya memang kita memang bersabar menontonnya gitu kan, bukan film semacam Hollywood yang ritmenya cepat sekali. Ini ritmenya pelan tapi paten filmnya. Film tentang cowboy ya, tentang pembunuhan. Ada sheriff yang hilang, ini makanya gambarnya kan gambar sheriff hilang di ini apa namanya, diselidiki sampai akhirnya ketemu. Ya. Terus ini filmnya Kenneth Branagh ini aktor dan juga sutradara ya. Film tentang misteri juga, trailer juga, ini seru juga. Terus ada Life is Sweet, ini filmnya Mike Leigh kalau nggak salah. Film Mike Leigh itu film yang natural, yang sederhana, natural, tapi selalu menyentuh film-filmnya. Life is Sweet ini Best Picture, Best Actress, Best Supporting Actress. Ya, ini film drama kalau ini filmnya Mike Leigh. Terus ada filmnya Hard Hartley. Filmnya sutradara Hard Hartley ini sutradara independen di New York ya, yang dia juga selalu jujur dengan masyarakat Amerikanya sendiri, masyarakat New Yorknya sendiri seperti apa. Ya, salah satunya Simple Man. Ya, terus juga ada Frankie and Johnny, ini sutradaranya pemainnya Al Pacino dan Michelle Pfeiffer. Ini masih muda, Al Pacino-nya masih muda, Michelle Pfeiffer-nya masih muda gitu kan. Ini film drama, ini tentang koki di restoran yang jatuh cinta. Ya, filmnya menyentuh lah, romantis zaman dulu ya. Di sini ada Heartburn ini Meryl Streep sama Jack Nicholson. Nah, saya selalu memulai dengan artis-artis yang berbakat, yang potensial. Itu saya kemudian beli filmnya. Ini film sutradaranya juga ternyata Mike Nichol ya. Mike Nichol juga sutradara yang paten juga garapannya. Terus ini Pacific Heights tentang apa namanya, film trailer ya, film trailer detektif sama penjahatnya gitu kan. Ini pemainnya Melanie Griffith, Matthew Modine dan Michael Keaton. Ini Michael Keatonnya aja masih muda. Nah, filmnya John Schlesinger ini sutradara yang keturunan Negro ya, namun dia membuat film ini bagus sekali. Terus ini filmnya Brad Pitt, yang masih muda nih, filmnya Brad Pitt, California, Brad Pitt sama Juliette Lewis gitu kan. Filmnya cukup gokil juga, ini film yang termasuknya milenial sebenarnya pada zaman itu. Sutradaranya Dominic Sena. Filmnya asik sih, tentang kriminalitas.
Terus ini ada Pelican Brief. Ini banyak lah, ini mungkin ditemukan ya film Julia Roberts sama Denzel Washington gitu kan, tentang mahasiswi yang menguak kasus kebobrokan pemerintahan. Terus ada Horse on the Roof, Oliver Martinez ini yang main film Unfaithful sama Diana Lane ya, sama juga yang di film sama Angelina Jolie. Dia juga jadi detektif juga ya, jadi rekan partnernya Angelina Jolie. Ini Oliver Martinez yang Juliette Binoche yang kemarin saya review itu di film Damage, di film English Passion, ini juga Juliette Binoche ini, tapi ini berbahasa Prancis. Nah, ini ada film pertama kalinya Brad Pitt, judulnya Johnny Swipe gitu. Brad Pitt awalnya kan jadi itu mulai populer itu di film yang dua perempuan, Thelma and Louise, jadi figuran Thelma and Louise jadi golo. Tapi awalnya Brad Pitt itu ini Johnny Swipe gitu. Ini film yang funky juga, Johnny Swipe sama Marisa Tomei kalau nggak salah ini. Nah, ini film Kyle MacLachlan sama Anthony Hopkins. Ya, ini film trailer yang tegang juga, mengerikan juga. Film trailer juga dengan penyelidikan yang sangat menegangkan ya, trial. Nah, terus ini film Misery ini filmnya pemainnya James Caan sama Kathy Bates, seorang penulis yang menulis di rumah yang serem gini, terus kemudian ada pembunuh di situ yang ingin membunuh penulisnya. Ini seru sekali, pemainnya cuma 2 itu intinya, tapi sangat tegang gitu filmnya. Nah, ini di sini ini tahun 1990 Academy Award Best Actress Kathy Bates mendapatkan Best Actress di film ini. Dia jadi pembunuh yang paling seram. Nah, ini film Underneath ini Peter Gallagher, sutradaranya Steven Soderbergh gitu. Film Steven Soderbergh sebelum bikin Cyclass and Videotape, dia termasuk membuat film ini, film trailer detektif sama mengejar buronannya segala macam itu ya. Nah, ini film cukup bagus juga. Nah, ini film Dangerous Game, tentang sutradara pembikin film yang kasus skandal sama artisnya, pemainnya Harvey Keitel, Madonna, James Russo. Sutradaranya Abel Ferrara termasuk sutradara yang sering membikin film hardcore ya. Hardcore itu artinya, menurut saya itu hardcore itu kalau saya menyebutkan hardcore itu karena drama yang intens gitu ya, drama yang instan dan ada erotikanya gitu, ada seksualitasnya gitu, ada vulgaritasnya. Namun vulgaritasnya maupun seksualitasnya itu bukan hanya ingin mengumbar nafsu saja, enggak gitu. Namun memang itu dibutuhkan di film ini karena kadang melakukan seksualnya juga ada informasi yang disampaikan pada saat mereka melakukan hubungan intim seperti itu. Film ini seru sekali. Nah, ini film yang membuat Nicolas Cage mendapat piala Oscar sebagai aktor terbaik Live in Las Vegas. Sebenarnya ceritanya sederhana, seorang alkoholik yang akhirnya dipecat, dikasih pesangon seadanya, tidak diterima oleh keluarganya, terus kemudian ketemu pelacur gitu, pelacur yang pernah diperkosa sama anak-anak muda gitu kan, terus keduanya sama-sama hancur gitu, kemudian namun keduanya juga sama-sama ingin menemukan arti kehidupan gitu kan.
Nah, film sini kalau nggak salah sutradaranya Mike Figgis ya, Mike Figgis, dan masuk nominasi sama yang menang Nicolas Cage sebagai aktor terbaik. Filmnya menarik ini. Nah, ini film yang enggak saya sangka-sangka. Judulnya Normal Life, judulnya sederhana Normal Life. Filmnya John McNaughton. Nah, John McNaughton ini setelah saya tahu dari film ini, filmnya John McNaughton memang asik. Dia selalu berpikir lain tentang cerita ini. Kayak Normal Life ini Ashley Judd kalau nggak salah ya pemainnya, Ashley Judd sama Luke Perry. Pemainnya Ashley Judd sama Luke Perry. Ini film dengan sederhana, pasangan muda yang kemudian bagaimana untuk mengatasi ekonomi, mereka merampok bareng. Nah, terus kemudian setelah mendapatkan uang ternyata mereka juga intinya juga cuma buat makan dan malah menimbulkan masalah gitu. Tapi penggarapannya menarik, ceritanya sederhana, tapi John McNaughton ini kalau bikin film asik, maksudnya eksekusinya tuh kok seperti nggak terpikir, tidak terpikirkan oleh sutradara lain. Itu yang saya melihat dari sutradara John McNaughton. Kalau menggarap itu oke, cerita biasa begitu, tapi cara sudut pandang dia, cara dia mengeksekusi filmnya itu sangat berbeda. Nah, ini film Jet ya, film Jet, filmnya William Friedkin ya. William Friedkin itu sutradara dokumenter awalnya, terus kemudian membuat film Exorcist ya, yang anak kecil kesurupan hantu nggak bisa keluar sampai dipanggil pastor, sampai pastornya pun seperti akhirnya tidak percaya, keimanannya terganggu gitu kan. Nah, terus kemudian dia membuat film-film thriller juga seperti Jet ini, kasus pembunuhan yang tidak terkuak dengan sadis sekali. Namun ternyata detektifnya itu menemukan indikasi kalau pembunuhnya itu mantan pacarnya sudah menjadi istri pejabat gitu kan. Itu pertama yang terindikasi pembunuh adalah mantan pacarnya, jangan mantan pacarnya. Dan mantan pacarnya ini memang dia merasa sudah hancur jiwanya ya, karena kadang dimanfaatkan suaminya untuk melakukan hubungan skandal dengan pejabat-pejabat. Kadang dia sendiri juga akhirnya hiper dan melakukan hubungan dengan pejabat-pejabat untuk kesuksesan dia sama suaminya. Dan ternyata pembunuhnya suaminya, dan suaminya itu adalah sahabatnya si detektif gitu. Sehingga sebenarnya ini sudah terkuak, tapi kedua orang ini misterius. Ini kedua orang ini jangan-jangan pembunuh semua kayak gitu. Jadi serunya di situ. Dan pengharapannya bagus, kejar-kejarannya yang wah, itu syutingnya mesti capek banget ya. Nah, kejar-kejarannya juga ketegangannya, kejar-kejar itu gripping banget ya. Pembukaannya aja yang greng sampai dibajak-bajak itu kita jadi ikut serem lihatnya. Namun inilah film-film pada saat itu. Filmnya sederhana tanpa harus memperlihatkan secara langsung, namun justru terngiang di memori otak kita. Nah, ini kemudian ada film Rampage itu. Film Rampage ini juga film trailer pembunuhan yang sangat-sangat sadis dan serem gitu. Dan sederhana tapi membuat kita merinding nontonnya. Nah, ini film Until the End of the World, filmnya William Hurt dan Solveig Martin. Nah, ini film Eropa, filmnya berat sih. Ini penuh futuristik dan dunia intelijen, dunia macam-macam lah itu. Ini filmnya berat nih nontonnya. Film drama, trailer, penggarapannya bagus, cukup berat. Nah, ini juga saya punya koleksi
Perfect World ini pemainnya Kevin Costner sama Clint Eastwood dan sutradaranya Chris Eastwood. Mungkin sudah banyak ya yang sudah nonton ini, tapi kalau yang belum nonton, ini sangat bagus, sangat menyentuh ya, tentang penjahat yang menyandera anak kecil dan anak kecilnya itu mau diajarin jadi penjahat seperti itu, dan dikejar-kejar sama Clint Eastwoodnya sheriff. Nah ini filmnya sutradaranya Ron Howard ya, judulnya Paper, pemainnya Michael Keaton, Marisa Tomei, Robert Duvall ya. Ini Michael Keaton, Marisa Tomei, Robert Duvall. Ini Glenn Close gitu ya. Nah ini tentang redaksi surat kabar yang memuat berita kebobrokan pemerintah, terus kemudian mereka dikejar-kejar gitu kan, mereka diteror gitu. Nah ini juga film yang sinting juga ini film psikologi thriller yang luar biasa dari dramatiknya itu makanya, dan cara pembuatannya itu David Cronin, bikin sutradaranya sutradara Jerman kan. David Cronin itu kalau bikin film itu memang aneh-aneh ya. Ini terasa aneh, ini dari novel, tapi pengharapannya terasa aneh tentang orang yang setelah tabrakan dan menjadi ketagihan tabrakan, karena kalau ketabrakan dia bisa terangsang erotiknya, birahinya gitu, dan terhadap luka-luka tabrakan atau terhadap melihat mobil yang habis tabrakan segala macam, gairahnya menjadi tinggi. Dan ini penyimpangan seksual dan penyimpangan psikologis tentang manusia-manusia yang jiwanya damage ya, jiwanya rusak ya. Ini filmnya keren, gripping banget dari erotiknya, sensualitasnya, cara membuat ini kan. Tapi memang ada vulgaritasnya, apalagi ini pemainnya berani nih. Ini ada James Spader, Holly Hunter, Elias Scott, terus kemudian ada yang terkenal selalu bermain lebih berani ke Deborah Kara Unger ya. Deborah Kara Unger ini dia di sini sensual banget, dan ini film memang mesti ditonton deh. Nah ini Menace to Society ini kalau nggak salah sutradaranya John Schlesinger juga ya. Film dari sutradara negro, keturunan negro, dengan tentang dunia, tentang kehidupan negro di Amerika, dan begitu tragisnya kehidupan negro di Amerika, terus karakter orang-orang negro yang berbeda ini ada di sini. Nah, The Player ini juga film berkelas juga. Mainnya Tim Robin, Greta Scacchi, Fred Ward, Whoopi Goldberg, Peter Gallagher, dan Brian Jenski. Nah, ini film yang filmnya Robert Altman ya. Robert Altman itu sutradara kaliber juga tentang dunia film, terus kemudian ada yang meninggal, terus kemudian misteri gitu, dan cara pengambilan gambarnya yang long take, pindah sana pindah sini, terus kemudian tidak ada cutting itu, openingnya itu tidak ada cutting, dari kantor sini kamera keluar naik ke atas masuk ke kantor yang lain lagi, pindah lagi segala macam gitu. Namun ini tentang menguak peristiwa skandal kasus pembunuhan di dunia perfilman. Nah ini koleksi LD, kemudian kan LD berganti VCD ya. Nah VCD saya mulai membeli film Das Boot. Das Boot ini tentang diangkat dari kisah nyata tentang pasukan Inggris, tentang pasukan Jerman
yang mau menaklukkan Inggris nggak bisa-bisa. Das Boot. Tapi Das Boot ini kan kapal selam pasukan Jerman yang hebat, ya kan? Hebat, namun tidak bisa menaklukkan Inggris, gitu. Dan ini luar biasanya adalah cuma di dalam kapal selam, tapi ketegangannya apa segala macam itu seru sekali. Dia juga dikejar oleh kapal selam yang lain, dia juga harus ngejar, gitu kan. Jadi ketegangannya bagaimana antara kapten kapal selam yang satu dengan kapal selam yang lainnya. Ini sutradaranya Wolfgang Petersen, ya, sutradara Jerman. Terus kemudian juga ada film Butcher Boy. Ini juga saya belinya di VCD. Butcher Boy tentang anak kecil yang kejiwaannya tergoncang terus membunuh, jadi pembunuh, gitu kan. Ini film ngeri-ngeri sedap, ya. Sutradaranya Neil Jordan, gitu. Neil Jordan terkenal pembuatan filmnya bagus-bagus, dan ini menang Neil Jordan sebagai best director di film ini. Neil Jordan. Terus ada ini Dead Again juga saya beli lagi karena saking senangnya film ini, saya sampai beli lagi VCD-nya karena laserdisc saya rusak, saya nggak bisa ngeliat pakai laserdisc. Terus kemudian saya nonton VCD-nya karena nemu lagi VCD-nya. Di sini ada filmnya Jack Nicholson sama Faye Dunaway, gitu kan, Chinatown. Ini sutradaranya, ini film keren sekali tentang detektif juga. Nah, ini film Not One List ini sutradaranya Zhang Yimou, ya. Zhang Yimou terkenal membuat film-film yang bermutu, film-film kelas festival, dan ini sangat menyentuh seorang perempuan yang dikirim ke desa untuk menjadi guru, di sana menjadi guru, dan sama kepala sekolahnya jangan sampai muridnya kurang, gitu kan. Karena muridnya tuh rumahnya jauh, di mana, di desa mana, gitu. Suatu saat kalau murid-muridnya nggak masuk sekolah aja, guru ini nyamperin satu-satu untuk supaya tetap sekolah, karena pesennya cuma satu, kepala sekolah jangan sampai muridnya kurang, gitu kan. Nah, terus kemudian karena masalahnya adalah keuangan, rata-rata muridnya itu menghadapi keluarganya masalah keuangan, dan tenaga mereka dibantu untuk ikut panen, untuk ikut membantu orang tuanya kerja. Nah, otomatis ada salah satu yang keluarganya membutuhkan dana, akhirnya anak-anak itu diajak bekerja, dia disalahkan, ya kan. Nah, sampai akhirnya suatu saat ada yang salah satu muridnya itu diajak pergi sama orang tuanya kerja di kota. Nah, si guru ini akhirnya mencari muridnya ini ke kota. Begitu ketemu, dia menjadi tukang cuci, diambil dan ribut sama yang punya warung segala macam, dan kemudian dia dikasuskan. Terus kemudian dia minta bantuan sama pemerintah, gitu kan. Minta bantuan pemerintah, awalnya tidak diturusin, terus kemudian secara nggak sengaja dia ketemu reporter, dan kemudian dia diberitakan di media, dan akhirnya intinya dia berusaha berjuang supaya muridnya bisa pulang, bisa ikut sekolah lagi, gitu. Ini juga inspirasinya dari kisah nyata sih, adanya seorang guru di pedesaan Cina yang untuk jadi guru di sana harus tidur dulu sama menterinya, gitu kan. Nah, tapi ini salah satu inspirasi dari kisah guru yang malang di Cina juga. Nah, ini film Burning Session ini juga terinspirasi dari kisah nyata, ya, di yang cerut itu di Kuba, tentang pembukaan lahan di Kuba. Terus
bertentangan dengan seorang petani sana. Nah, ini Lone Star gak? Karena saya saking senangnya film Lone Star yang tadi ada LD-nya, terus ada VCD-nya, jadi saya beli lagi. Terus ini ada film Cowboy Wild Bunch. Ini film jadul banget nih, tapi penggarapannya keren. Pemainnya aja udah pada mati semua kalau nggak salah nih. William Holden, Ernest Borgnine, udah nggak ada semua nih. Terus Ben Johnson, wah ini pemainnya sudah almarhum semua. Ini karena film jadul banget nih, tahun berapa, 60-an kalau nggak salah. Saya aja belum lahir, tapi ini film keren banget. Jadi ya tentang sekelompok koboi yang melawan bandit yang menekan masyarakat kecil. Sebenarnya ceritanya sederhana gitu, cuma penggarapan storytellingnya, alurnya cerita itu menjadi menarik gitu. Terus penggarapan idiom simbolnya itu, kalau film zaman dulu tuh ada idiom simbol, ada semut dikeroyok, semut mengkeroyok apa sih, panteng-pantengan gitu sih, goteng itu apa sih bahasa Indonesianya, serangga besar dikeroyok semut. Terus ada kalajengking yang dikeroyok semut gitu kan. Itu menjadi simbol-simbol bahwa kezaliman atau penjahat sekuat apapun kalau dikeroyok bareng-bareng ya kalah kayak gitu. Nanti filmnya sutradara Akira Kurosawa, Dream ya. Ini sebenarnya kumpulan film pendek itu tentang mitologi, tentang cerita-cerita dongeng sebelum tidur di Jepang gitu kan, yang divisualkan sedemikian rupa. Filmnya puitis banget gitu ya, kayak filmnya Garin ya. Garin kayak filmnya ini kali. Akira ini luar biasa penggarapannya. Filmnya sederhana, ceritanya sederhana. Tentang misalnya anak kecil nggak boleh main ke hutan, nanti di hutan ada hantu. Nah, misalnya seperti kamu jangan ke sana, nanti kamu di gondol hantu ini, di bawah hantu ini, kamu bisa ini. Nah, ini filmnya seperti itu. Tapi macam-macam, tidak hanya mitos itu saja, mitos lain-lainnya yang di Jepang itu. Nah, ini Surviving Picasso, Anthony Hopkins menjadi Picasso, perjalanan hidup Picasso, pelukis Picasso. Dia berganti-ganti istri dan dia bertahan hidup, bagaimana dia bertahan hidup di dunia seni. Ini luar biasa sekali filmnya, sangat menyentuh. Nah, ini film yang sangat sederhana, tapi kalau nonton film ini pasti ketagihan dan tidak ingin lupa dengan film Natural. Pemainnya Robert Redford. Orang kalau nonton, kebanyakan kalau saya ketemu teman saya, lu udah nonton Natural? Itu hebat ya gitu. Saya pikir pertamanya berlebihan, ternyata setelah saya nonton, wah emang bener lo hebat lo. Filmnya sederhana tapi menyentuh. Gambarnya juga sederhana, cuma Robert Redford gitu kan. Namun ceritanya menyentuh banget. Kalau bisa nyari filmnya, ya nyari deh, ini menyentuh banget dan asik banget. Nah, ini film Event Horizon. Tentang film trailer pencarian pesawat yang mempunyai teknologi memasukin dimensi dunia lain, tapi ternyata para tim pencarinya juga terbawa ke tim dunia lain juga. Tapi horor, serem, seolah ada setan di planet itu gitu. Ternyata planet itu ada mesin untuk merubah dimensi, dan dimensi itulah yang merubah mereka semua, bahkan awak kapal sebelumnya. Nah, ini tadi beberapa film dari yang Laserdisc dan VCD. Nanti berikutnya saya ingin memperlihatkan film-film saya yang dari DVD sama apa namanya Blu-ray. Oke, saya lanjut tentang koleksi saya dari DVD ke Blu-ray selanjutnya. Nah, ini film Cherry, film tentang anak muda yang
jatuh cinta sama tante-tante. Justru dia tidak menyukai perempuan yang masih gadis, masih remaja, justru mencintainya tante-tante. Filmnya tapi dikemas biarpun sederhana pengemasan ceritanya itu. Dan ini film zaman Victorian, film zaman kerajaan gitu kan, yang film zaman bangsawan itu. Namun pengemasannya, penyutradaraannya, skenario-nya sangat bagus. Terus kemudian ada filmnya Woody Allen, ini ada Match Point ya. Match Point ini juga ceritanya menarik. Seorang yang beruntung gitu kan, seorang yang beruntung menjadi pelatih tenis, kemudian mempunyai sahabat yang kaya, terus kemudian dikenalkan sama adiknya yang cantik, mempunyai galeri, orang tuanya kaya, dikasih kerjaan juga gitu kan. Tapi dia tertarik dengan tertarik dengan pacarnya kakaknya. Sementara pacarnya kakaknya itu artis, dan di kalangan bangsawan kan artis itu tabu ya, seorang bangsawan mempunyai pasangan artis itu tabu, sehingga mereka nggak jadi. Namun si tokohnya ini justru menyukai si artis itu. Si artisnya diperankan Scarlett Johansson ya. Ini menjadi istrinya Emily Mortimer. Aktor-aktornya bagus-bagus ya. Woody Allen terkenal membuat film selalu menggunakan aktor aktris ternama, dan dia bisa menggarap aktor aktris itu menjadi karakter yang lain. Itu yang luar biasanya Woody Allen. Terus kemudian menggarapnya itu tanpa subjektivitas, semuanya diperlihatkan secara objektif, namun mengena tujuan dia, kredo dia selalu punya kredo. Jadi di film apa dia punya kredo ini, di film apa dia punya kredo itu maksudnya dia punya opini bahwa kehidupan yang begini, peristiwa yang begini, kejadian begini, hikmahnya begini gitu tuh tidak disampaikan secara subjektif hikmahnya, tapi melalui peristiwa-peristiwa itu orang bercermin sendiri. Nah, filosofinya ini juga luar biasa. Jadi seperti main tenis gitu, bola melayang di atas net itu bisa jatuh ke kita, bisa jatuh ke lawannya. Itulah titik-titik tentang kehidupan manusia, bisa untung, bisa juga rugi, bisa juga malang, bisa juga sukses gitu kan. Nah, film ini sangat bagus ya, drama percintaan tentang perselingkuhan kan. Tidak dibikin yang selingkuh pasti hancur. Biasanya kayak gitu, orang selingkuh biasanya kehidupannya hancur, digambarkan di film hancur segala macam. Ini orang selingkuh yang beruntung. Nah, kemudian ada juga The Closer ya. The Closer juga banyak ditemuin filmnya. Ini saudaranya siapa nih? Pemainnya Cliff Owen, Jude Law, Natalie Portman, Julia Roberts. Ini tentang balas dendam percintaan yang dihianati. Jadi Jude Law pacaran sama Natalie Portman tapi selingkuh sama Julia Roberts. Julia Roberts-nya Jude Law-nya ngerjain Cliff Owen, terus kemudian karena tahu Cliff Owen-nya balas dendam menodai Natalie Portman gitu. Jadi 3 intrik tentang masalah hati gitu, dan ternyata masalah hati itu tidak bisa untuk main-main, intinya seperti itu. Tapi film penggarapannya menarik sekali ya, menarik, romantis, berbeda cara penyajiannya gitu kan, menarik untuk ditonton. Ini Ondine, Colin Farrell ya, filmnya Nurjadal tentang nelayan yang bertemu dengan Putri Duyung. Nelayan bertemu Putri Duyung, dan Ondine itu ya satu folklore tentang masyarakat kelautan nelayan di sana. Ya secara nggak sengaja si Putri Duyung ini ditemukan dan disembunyikan oleh Colin Farrell ini, terlibat percintaan segala macam, dan persoalan dengan Putri Duyung ini justru melahirkan satu solusi bagi kehidupan manusia. Nah, itu film yang menarik juga untuk ditonton.
Black Swan itu tentang penari balet yang psychological thriller ya, yang sangat gripping sekali tentang penyimpangan kejiwaan dia. Sederhana ceritanya tapi penggarapannya itu luar biasa. Terus kemudian ada film LA Confidential ya, film detektif zaman dulu ini, tapi ini Oscar tahun berapa ya, ini pernah masuk nominasi Oscar juga. Sutradaranya, penulis skenario, pemainnya Kim Basinger, terus Russell Crowe sebelum Gladiator ini dia main film ini bagus banget, sama Guy Pearce, Russell Crowe, Kevin Spacey, terus Danny DeVito, Kim Basinger gitu. Ini semua pemainnya tergarap, emosinya, karakternya, psikologinya di film ini tergarap tentang skandal kepolisian yang korup di antara detektif itu sendiri, sehingga di antara detektif sendiri itu pecah, dan di antara detektif itu sendiri menemukan ternyata pembunuhnya dan penjahatnya skandal lama ini adalah bosnya sendiri. Nah, ini film tentang kisah nyata Presiden Kongo kalau nggak salah, di Afrika, Presiden Amin gitu. Dan Amin dia menerima dokter dari Skotlandia karena Afrika mana saya lupa, Somalia kalau nggak salah ya. Presiden Amin ini di Somalia, dia Muslim, namun dia kecilnya di bawah jajahan Inggris, jajahan Skotlandia, dan begitu bertemu dengan ada seorang dokter yang ingin magang, dia begitu lulus dia milihnya magang ke Afrika dan diterima sama Presiden magang itu magang di Afrika ini. Dia secara nggak sengaja Presiden Amin ketika sedang konvoy, dia tangannya terkilir, ditolong lulusan dokter ini, kemudian bersahabat. Namun secara politis dianggap bahwa si dokter ini piaraannya Presiden Amin gitu kan. Jadi ini film tentang hubungan dua manusia antara negro dan kulit putih yang mencerminkan tentang politik, tentang ras, tentang perbedaan-perbedaan, dan sebenarnya perbedaan-perbedaan itu tidak penting karena dua orang ini bisa bersahabat, namun karena ditompangi masalah politik, masalah pemerintahan, sehingga hubungan manusia itu hancur hanya karena kepentingan politik. Nah, ini film awal-awalnya ada neo western ya. Kalau saya sebut ini awal-awalnya karena sebelumnya belum ada neo western yang se-gripping ini. Dari menit pertama sampai terakhir itu luar biasa ini tentang adanya pemburu. Sebenarnya ini sudut pandangnya dari Sheriff ya. Sheriff itu yang dari wujudnya, kakeknya, bapaknya itu sheriff semua, sampai Tommy Legend yang cucunya, yang cicitnya jadi sheriff ini juga menghadapi satu peristiwa-peristiwa yang dari era ke era itu kejahatan itu ada. Dari mana datangnya kejahatan? Jadi filosofinya dari mana datangnya kejahatan sampai orang melakukan kejahatan itu tidak berujung lah ya. Intinya seperti itu, membunuh dan kalau dianya belum mati belum berhenti gitu. Nah, ini ceritanya tentang seorang pemburu yang menemukan sisa baku tembak, jadi orang-orang kartel gitu, orang-orang penyelundup narkoba yang saling baku tembak di tengah padang
di padang Sahara gitu. Terus kemudian si pemburu ini menemukan uang banyak, namun si pemburu ini yang namanya manusia, dia teringat ada seorang korban yang belum mati dan minta air dan dia kehabisan air. Terus kemudian ketika kesalahannya dia, ketika dia mau ngasih air, disitulah dia bertemu pembunuh kiriman lagi gitu. Ada pembunuh kiriman lagi, terus kemudian dikejar lagi sama pembunuh yang sangat-sangat sadis dan cool banget, dan pemeranannya bagus. Ini Javier Bardem yang memerankan ini, sehingga akhirnya si pemburu itu dikejar-kejar sama pembunuh bayaran, dan sheriffnya berusaha menengahi, namun tidak seperti heroik film Amerika pada umumnya. Sheriffnya menjadi jagoan, bisa menemukan penjahatnya lebih dulu. Ini enggak, ini benar-benar natural. Penjahatnya juga tidak buru-buru, si sheriffnya juga tidak buru-buru, si jagoannya juga tidak buru-buru. Sekalipun dalam keadaan buru-buru, film ini tidak menunjukkan betapa dinamisnya dunia herok itu, enggak. Jadi yang akhirnya si pemburunya yang bawa uang ini juga mati. Sorry ya. Namun film ini sangat menarik untuk ditonton, apalagi film ini Changeling ini memang membuat Angelina Jolie bisa menunjukkan aktingnya yang luar biasa. Dia menjadi seorang ibu-ibu tua, anaknya hilang, diculik, tapi dari pihak pengadilan tidak mendapatkan bukti penculikan dan menganggap si ibu ini gila, dimasukkan ke rumah sakit gila, dan ada seorang pastor menolong, dan pastor ini dianggap tidak punya bukti gitu. Sehingga akhirnya si ibu ini berusaha untuk menemukan, sekalipun di dalam rumah sakit, dan pastornya juga berusaha menyelamatkan si ibu ini, dan akhirnya terbongkar bahwa memang anaknya diculik. Jadi pihak rumah sakit salah, pihak pengadilan salah, namun tidak ada rasa maaf, tidak ada rasa apa terhadap perbuatan mereka, karena mereka orang negara. Nah, ini kritikan dari Clint Eastwood, saudaranya kan Clint Eastwood ya, bahwa semua perkara itu di negara sebesar Amerika juga tidak ditangani dengan maksimal oleh pemerintah gitu. Terus ini film tentang apa namanya, gay juga, tentang film gay yang menang Oscar ya. Sutradaranya siapa sih yang sutradaranya? Ang Lee ya, sutradaranya Ang Lee ya. Ini film terbaik juga, sutradaranya terbaik juga, aktornya juga bagus-bagus semua, penggarapannya juga sederhana dan bagus ya, tentang percintaan gay yang hanya suatu situasi, kondisi dari menjadi gay. Ini juga filmnya Ang Lee, Last Caution, tentang pendudukan Jepang di Cina dan adanya komplotan dari Cina yang ingin merebut kembali negaranya dari tangan Jepang. Ini penuh skandal yang penuh lika-liku, intrik politik dan doktrin yang luar biasa untuk merebut kembali. Dan storyline-nya juga dibikin rupa kuat, sehingga menariknya ada yang seorang perempuan juga harus rela melakukan hubungan intim sama rekan-rekan separtainya demi hanya demi politik. Jadi semua kehidupan manusia itu diracun, dirusak oleh masalah politik, kepentingan politik. Pada akhirnya juga mati juga gitu. Jadi perjuangan dengan siasat, perjuangan dengan politik, apa segala macam, begitu menggunakan politik
itu tidak hanya kematian saja yang menemukan ujungnya, namun kerusakan mental dan kerusakan jiwa juga yang terjadi. Ini film Wild at Heart. Ini kalau semuanya saya kasih ringkasan cerita akan panjang, jadi ini saya akan perlihatkan saja ya. Ini Wild at Heart, filmnya Nicolas Cage sama Laura Dern gitu kan, tentang liarnya jiwa manusia. Ini Michael Crichton, ini Milk, ini Sean Penn, tentang perjuangan kaum homo di Amerika. Ini The Doors ya, film tentang legendaris Jim Morrison, pemusik The Doors. Ini The American, film pembunuh bayaran, mainnya Josh Clooney. Ini sangat menarik sekali. Ini Confucius, pemainnya Chow Yun-fat, tentang filosof Cina. Ini Snowflower juga film tentang Cina, tentang kerajaan-kerajaan Cina yang menarik juga. Di sini film Prancis, Millennium. Ini filmnya diadaptasi menjadi film Girl with Dragon Tattoo. Ini filmnya Liam Neeson, Now. Ini banyak didapatkan di film downloadan. Ini film X-Files. Ini film tentang riwayat Alfred Hitchcock, sutradara film thriller Amerika yang terkenal, terus kemudian difilmkan. Ini Stalker, film trailernya sangat menarik, penggarapannya yang sangat gripping, sangat mencekam, ceritanya bagus, pemerannya juga. 3 tokoh ini, Nicole Kidman, terus Mira Wasikov. Mira siapa nih, orang Rusia, bintang artis ya. Ini karakter 3 orang ini sangat luar biasa. Si ini yang kejiwaannya bagus, ini kejiwaannya juga tergarap. Terus ini ada film trailer juga, Hardware, yang dunia spionase. Di sini ada film Australia, Red Hill, Arian Quanten. Red Hill ini tentang western juga, sedang seri di di Australia, yang ada buronan lepas, kemudian dia harus menemukan itu. Terus juga ada Public Enemies, ini juga banyak ditemukan filmnya. Pemainnya Johnny Depp, Christian Bale, Marion Cotillard ya. Film dengan kisah nyata tentang perampok. Ini Crazy Heart, ini berdasarkan kisah nyata juga, masuk nominasi Oscar, yang menang Jeff Bridges sebagai aktor terbaiknya, tentang gitaris western, gitaris cowboy itu, gitaris western ya, yang lagunya populer, namun di sini digambarkan bagaimana dia bertahan hidup dengan keadaan dia seorang alkoholik. Ghost Rider, ini film tentang dunia politik juga, ada seorang penulis novel yang disuruh nulis tentang masalah skandal politik, kehidupan politik. Ternyata di situ dia menemukan adanya permainan dari dunia spionase terhadap dunia politik gitu. Terus kemudian ada Rocky Balboa, ini juga banyak orang bisa menemukannya. Terus ada ini Arizona Dream, ini film yang sangat lucu, aneh, dramatik ya, tentang impian-impian manusia. Terus
ada Burn After Reading juga, ini banyak ditemukan film-film streamingnya. Brother Bloom juga banyak ditemukan. Sweeney Todd juga banyak, tapi ini film musikal yang serem banget. Terus kemudian banyak juga ya. Nah, beberapa film ini Transiberian juga seru banget tentang kriminalitas dan detektif yang kejar-kejaran di kereta api. Terus ada Life Before Her Eyes gitu. Ini tentang mahasiswa gila yang membantai mahasiswa di kampusnya. Ini ada kisah nyatanya juga. Ini filmnya Quentin Tarantino juga banyak didapatkan di streaming. Inglourious Basterds gitu, film yang funky juga, tentang film perang yang funky. Terus ada film Proposition tentang film western, ini film cowboy juga yang sangat gripping, sangat cekam sekali. Terus kemudian ada film Largo Wind ini kayak James Bond ya, James Bond Prancis lah. Ada riwayatnya dari keluarga kaya, bukan dianya spionase, tapi dia karena dari keluarga kaya jadi bisa melakukan apa saja. Jadi seolah kayak gabungan antara Batman dan James Bond ini. Terus ada film Love, The Love gitu kan, ini nama apartemen ya. Ini film terinspirasi filmnya Akira Kurosawa yang Rashomon ya. Jadi adanya orang yang meninggal, ada perempuan meninggal di apartemen, kemudian dicari siapa sebenarnya pembunuhnya dan saling tuduh menuduh, dan akhirnya kebongkar pembunuhnya. Namun dari setiap mereka kan bersahabatan, namun dari sahabat ini tidak saling mengungkap karena tidak tahu juga siapa sebenarnya pembunuhnya gitu. Nah, terus ini ada White Out ya, tentang film alien di Alaska, di Alaska gitu, adanya alien di Alaska. Film juga serem banget filmnya. Terus ada film Sexy Beast, ini film gokil juga. Terus ada film ini ada film The Girlfriend Experience, ini filmnya Steven Soderbergh gitu kan. Filmnya Steven Soderbergh, tapi pemainnya bintang film porno Sasha Grey. Jadi bintang film porno menjadi diajak acting, jadi tidak menampilkan film pornonya, tapi mengajak dia acting sekalipun ada adegan yang seperti itu, ada adegan pornografinya gitu kan. Namun di sini ditunjukkan bahwa bintang porno itu juga bisa acting gitu. Terus lagi ya banyak banget. Ada Killing Me Softly juga pasti banyak di film-film ini. Ini film-film action ini sih banyak, ada Killing Me Softly, ada Final Antares, terus ada Wolverine, ada Star Trek, ada Hancock, ada Dark Knight gitu kan, ada Dark City. Dark City ini film futuristik juga, semacam Blade Runner gitu, tapi ini lebih mencekam juga. Terus ini film-film yang mudah didapat, Punisher, Hitman, The Orphan. Terus ini Night Train, film tentang pembunuhan di kereta api gitu, sampai dikuak satu persatu sebenarnya siapa pembunuhnya gitu kan. Terus ada juga film James Bond, banyak lah ya ditemukan film James Bond, Casino Royale ini sama Quantum of Solace. Terus film ini juga banyak ditemukan, Mr. and Mrs. Smith, Davian. Ini film perangnya Daniel Craig. Ini The Others gitu kan, mungkin juga sudah banyak yang menonton. Film yang dilihat dari sudut pandang setannya. Setan itu juga takut sama manusia gitu, tapi seolah
dari awal yang setannya adalah manusia, kemudian endingnya dibalik bahwa mereka lah setannya. Jadi setan itu juga takut sama manusia, digambarkan seperti itu. Setan melihat manusia seperti manusia melihat setan, ya gitu. Nah, ini film menarik sudut pandangnya dan film horor yang sangat langka, belum ada orang berpikir seperti ini. Ini film Taken, ini film Valkyrie tentang Tom Cruise yang menjadi tokoh yang Valkyrie itu yang mau ngebunuh Adolf Hitler ya. Dan ada film Twilight, terus film apa lagi ya? Nah, sementara itu nanti saya akan kasih lihat film-film yang ada di lemari saya. Nah, ini koleksi yang atas ini tadi yang ini ya, ini yang tadi sudah saya perlihatkan filmnya. Ini yang koleksi Blu-ray dan ini yang DVD juga. Ini yang belum saya perlihatkan, diantaranya ada film Elegy ya, ada Awake, film Awake, ada Hugo ya, film Hugo, ada ini apa namanya, Black Book ya, tentang Nazi sama orang-orang Yahudi. Di sini film yang banyak juga didapat, ada American Gangster, ada ini tentang film horor juga, seorang pastor muda yang tidak percaya dengan kerasukan dan hantu, ternyata dia sendiri kerasukan. Terus juga film Shutter Island internasional gitu ya. Ini internasional, Departed, Fighter, ini gampang dilihat. Ini tapi juga ada film Beautiful, filmnya Naruto ya, pemainnya Xavier Bardem. Terus kemudian ada The Traitor, film The Trance, Dead Man Down, nonton juga udah banyak ya. Terus ada In Macpen ini, Macpen ini juga film trailer Interception, Let Me In yang anak kecil jadi vampire itu. Nah, terus ini filmnya Woody Allen, Cassandra Dream. Terus kemudian ada Headhunter, ada Afraid to Touch, ini Cold Mountain, terus ini True Grit, film western, film cowboy. Terus ini Troy, ini film Troy ya. Terus Benjamin Button yang jadi anak kecil kembali. Terus ada Walk the Line tentang kisah nyata Johnny Guitar. Terus kemudian ada Profit Gateway, ada Killshot, ada Mystic River, filmnya Clint Eastwood. Ada Tricolor, ini film Prancis. Tricolor ini berseri, jadi color blue, white, red, ini trilogi berseri. Terus ada The Ring, Pearl Harbor, Godfather trilogi, ada Indiana Jones ya. Terus kemudian ini tadi yang di sini yang belum adalah
The Babel ya, filmnya Brad Pitt sama Kate Blanchett. Slumdog Millionaire, terus ada film Magnolia, filmnya Tom Cruise. Ini filmnya Tom Cruise, film Magnolia. Ya, mungkin film bagus. Ada English Passion ya, pemenang Oscar. Terus kemudian ada Malcolm X tentang pejuang Islam yang negeri itu. Ada Countdown. Saya suka filmnya gado-gado ya, jadi semua film berbagai genre juga ada. Nah, terus di sini nih, ada Pirates of Caribbean, ada Unagi, ada Fatal Attraction, In the Bedroom, ada To Die For, film Nicole Kidman pertama. Terus ada Zack and Lucia. Terus sebentar, di barisan ini film-film Hollywood ya kebanyakan, tapi yang bukan film Hollywood itu ya ini 5D ya. Tentang orang hilang. Terus ada ini juga, The Wind That Shook the Berry. Terus ada Si Biscuit, filmnya Tobey Maguire. Kemungkinan belum terlalu banyak adalah ini Videodrome, filmnya David Cronenberg, filmnya aneh ya, pemainnya James Wood. Terus ada Blow Up, mungkin ada yang belum lihat Blow Up. Terus juga ada ini $1 Million Baby. Terus Hereafter, Chicago, Red Hawk Down, Unforgiven, God Central, Invictus. Nah, ini mungkin film yang jarang ditemukan. Day for Night sama Man and Woman, film-film Perancis ya, film Perancis zaman dulu. Terus kemudian ada 239, ini tentang kebocoran radiasi. Terus kemudian ini ada Hannibal, United 93, Silence of the Lamb, Red Dragon, Taking Life. Nah, ini filmnya Shuhak ya, filmnya Shuhak, Time and Tide ya. Yang Shuhak kesini ada film Sign, dalam The Village, Rock and Lola ya. Rock and Lola. Terus ini ada Gone, ini film juga bagus sekali tentang penculikan. James Bond, Armageddon, Planet of the Apes, Hero, Color Purple juga saya punya, filmnya Steven Spielberg ya. Itu koleksi saya juga. Ini ada Grizzly, Informer, The Town, Fair Game, The Push, IP Man, Rescue Down, Antichrist, Beautiful Creature, Red Riding Hood, Ghost Protocol, Shall We Done, Mamma Mia, Killing Season. Selera saya gadu-gadu juga. Naomi Face, Monster Ball, Restless, Wanted, Texas,
Watchmen, Beowulf, Spirit, The Book of the Blood, Parnassus, Tiagi. Ini banyak kan sih film-film yang bisa dikatakan mudah didapat. Dan demikian koleksi saya. Ini masih ada lagi koleksinya di sini, ya. Ini koleksi saya.